Pemirsa, seorang anak di bawah umur tewas dalam tawuran dua kelompok remaja di Surabaya, Jawa Timur. Dua kelompok saling menantang melalui media sosial. Dua dari pelaku tawuran yang ditangkap adalah anak di bawah umur. Video dua kelompok pemuda tawuran di Jalan Tebaan, Surabaya, Jawa Timur viral di media sosial. Aksi tawuran dengan sengaja direkam dan disebarluaskan. Masing-masing kelompok berupaya memprovokasi lawan untuk bisa unjuk keberanian. Naas, tawuran sadis ini mengakibatkan seorang anak di bawah umur tewas. Polisi bergerak cepat meringkus 5 orang pelaku pembunuhan, 2 diantaranya masih di bawah umur. Aksi tawuran sadis dan meresahkan karena kedua kubu menggunakan berbagai jenis senjata tajam untuk membela diri. Kan ada 5. Kemudian yang 2 di bawah umur, sehingga yang kita tampilkan di sini adalah 3 orang. Konflik sebelumnya, kemudian saling memberikan tantangan menggunakan media sosial, kemudian terjadi tawuran di sekitar depan BGS Jalan Depan. 3 pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara, sementara pelaku yang masih di bawah umur masih menjalani pembinaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Polsek Kebonjeruk menangkap pelaku tawuran antar warga di kawasan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Akibat tawuran, seorang remaja kritis. Para pelaku saling serang menggunakan senjata tajam, bahkan cairan air keras. Dua remaja berinisial AR dan RD serta 2 lainnya yang diketahui berusia di bawah umur berinisial AF dan MY diamankan Polsek Kebonjeruk usai terlibat tawuran antar kelompok remaja di kawasan Kedoya. Tawuran antar kelompok Garjek dan kelompok Peluru ini diawali saling ejek di media sosial yang kemudian berlanjut saling serang di Gang Asem Kedoya. Kedua kelompok saling serang menggunakan balok kayu, senjata tajam, bahkan ada yang menggunakan air keras untuk bisa melukai lawannya. Akibatnya seorang remaja kritis dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Cengkareng. Semuanya ada 6 orang yang sudah berhasil ditangkap ataupun diamankan oleh Polsek Kebonjeruk, 4 orang, 2 orang masih dalam. Korban yang terlihat lukanya ada 3, 1 di punggung, bekas celurit, di tangan sama di kaki. Mudah-mudahan selamat, sekarang masih di ruang ICU. Polisi masih memburu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Para pelaku bakal terjerat pasal 70 KUHP tentang penganiayaan hingga menyebabkan korban terluka dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara 2 pelaku di bawah umur akan dikenakan pasal khusus anak. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, mayat wanita yang ditemukan di Mekah, Arab Saudi menurut keluarga diduga tewas karena sakit. Sebelumnya keluarga sempat melakukan panggilan video, korban mengaku kelelahan bekerja dan kabur dari rumah majikannya. Korban berangkat sebagai tenaga kerja wanita setelah memalsukan usia. Sejumlah pelayat mendatangi rumah orang tua Afriani di Kampung Bakung, Kronjo, Tangerang. Afriani ditemukan tewas dan mayatnya dimasukkan dalam koper. Mayat Afriani ditinggal di Jalan Lingkar, Kota Mekah dan ditemukan oleh polisi Kerajaan Arab Saudi. Menurut keluarga, sebelum tewas, Afriani sempat menceritakan dalam kondisi sakit. Afriani kabur dari rumah majikan. Keluarga juga meyakini korban tewas karena sakitnya. Ya kondisi di sana itu waktu itu sedang sakit, sesak napas, aja udah gitu aja. Sedang pas waktu itu mau dirawat katanya. Sebelum terjadi ini sempat komunikasi nggak, Bang? Udah. Ada curhat atau apa gitu? Ya curhat itu, ya tentang kaburnya dia gitu, terjadi bukan kekerasan, bukan cuma kecapean kerjanya itu nonstop. Terus? Dia langsung kabur ke ibu kos-kosannya itu. Dari identitas yang ditinggal di rumah, Afriani masih berusia 19 tahun. Sedangkan data di Arab Saudi, Afriani telah berusia 23 tahun. Sebenarnya umur Afriani itu 19 tahun. Terus bisa berangkat ke sana gimana ceritanya tuh? Karena
keinginan Apriani mau berangkat di sana ya KTP juga masih bisa ketembak. Jadi di umurnya ditambahin gitu ya? Ditambahin sama sponsor. Afriani kabur dari rumah majikan dan tinggal bersama TKW kaburan lainnya. Afriani bekerja di Arab Saudi sejak 9 bulan lalu diajak oleh tetangganya. Sebelum dibuang, petugas penampungan sempat mengabari keluarga jika Afriani telah meninggal. Ya kan dulu tadinya kan telepon dari sana, dari ibu kos-kosannya itu ke sini, ngasih kabar bahwa Afriani itu udah meninggal gitu. Ya terus kan kita di sini video callan sama dia, video callan udah lihat sih, emang udah lihat sama Afriani itu ya kan. Saya udah ikhlasin aja kalau tinggalnya di situ, ternyata kan bukan begini. Keluarga sudah mengikhlaskan jika Afriani tetap akan dimakamkan di Mina, Arab Saudi. Sementara 2 orang dari penampungan tempat tinggal Afriani selama kabur telah diperiksa aparat setempat. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. 1 orang warga tewas dan seorang lainnya luka parah akibat amukan seorang pria tetangga korban. Pelaku menyerang 2 orang korban tanpa alasan yang jelas. Penangkapan pun berlangsung dramatis, melibatkan anggota polisi dan TNI dan sempat diwarnai tembakan peringatan. Penangkapan Husnul Koluk, 38 tahun, pelaku penyerangan tetangganya ini berlangsung dramatis. Di rumahnya melibatkan sejumlah warga, anggota polisi dan TNI. Petugas dan warga sempat kewalahan mengamankan pelaku usai mengamuk dengan senjata tajam. Penangkapannya pun sempat diwarnai tembakan peringatan petugas. Dari penangkapan ini, seorang anggota polisi dari Polsek Puri terluka. Saksi menyebut pelaku yang diketahui mengalami gangguan jiwa ini mengamuk menyerang 2 orang tetangganya. Akibatnya, salah satu korban tewas dan 1 lainnya kritis. Pelaku diketahui baru keluar dari rumah sakit jiwa. Dari lokasi, petugas mengamankan senjata tajam yang digunakan pelaku. Keluarga sini kan takut sama Koluk. Jadi ada suara-suara aja nggak berani keluar. Jadi semua pintu dikunci semua. Ternyata begitu. Yang punya bude sudah jatuh di sini. Sudah bergelimangan darah. Pak Jamilin itu. Terus memang punya gangguan jiwa, udah beberapa lama sudah pulang dari rumah sakit jiwa. Tapi selanjutnya dinyatakan sembuh, ternyata kemarin itu kelihatan ada gangguan jiwanya, makanya mau diobatkan. Berikutnya kita masih selidiki lebih lanjut yang terjadi di sekitar sini. Tadi sempat menusuk Bu katanya Bu ya? Iya, tadi udah nggak apa-apa. Korban tewas telah dimakamkan keluarga di TPU setempat. Kini diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk memastikan kejiwaannya. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. 2 orang diamuk warga di kota Surabaya, Jawa Timur saat kepergok mencuri motor. Polisi keluarkan tembakan peringatan untuk bubarkan warga yang mengamuk pada pelaku. Tembakan peringatan dilepaskan ke udara untuk bisa menghalau amukan warga yang menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor di kampung Desa Peninggisan, Pasuruan, Jawa Timur. Warga yang emosi masih berupaya menghakimi kedua pelaku yang nekat menggasak sepeda motor milik warga. Kejadian berawal saat kedua pelaku akan melakukan pencurian motor yang terparkir di sebelah minimarket. Korban yang tengah menyiapkan barang dagangannya menyadari gerak-gerik pelaku yang mencurigakan dan berteriak meminta tolong pada warga. Kedua pelaku yang berupaya kabur keburu disergap puluhan warga. Kawan yang punya jualan gorengan yang namanya Jimmy. Maling lari temannya ikut lari, nulungnya itu satu kena. Sehingga teriak-teriak, curiga, kemudian mengundang warga. Sehingga warga berdatangan, kemudian pelaku karena mengetahui warga berdatangan, kedua pelaku melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kedua pelaku kini ditahan untuk menjalani pemeriksaan di Mapolsek Keraton. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
Berhati-hatilah terhadap orang yang baru dikenal. Seorang warga Lampung Selatan jadi korban pencurian di rumahnya. Modus pelaku dengan berpura-pura bertamu saat pemilik rumah sholat, pelaku segera menguras harta benda korban. Jaka Wardana 28 tahun tak berdaya saat polisi Polsek Merbau Mataram Lampung Selatan menangkapnya. Mencegah kabur, polisi melepas tembakan peringatan. Warga Karangpucung Lampung Selatan ditangkap lantaran nekat mencuri di rumah korbannya yang baru dikenal 2 bulan. Aksi pencurian laptop, HP, dan motor dilakukan saat korban sedang sholat Jumat. Uang hasil curian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan olah TKP dan menemukan motor pelaku tak jauh dari rumah korban. Melakukan pencurian sepeda motor, laptop, dan handphone milik si korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim opsional kita mendatangi TKP. Ternyata di TKP ditemukan sepeda motor milik si pelaku yang tertinggal dan kita amankan. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Andreas Avandi melaporkan. Seorang pria tanpa busana ditemukan tewas di lantai kamar hotel. Evakuasi korban dilakukan petugas dengan alat pelindung diri lengkap sesuai dengan protokol kesehatan. Seorang pria tanpa busana ditemukan tak bernyawa di dalam kamar salah satu hotel di Jalan Basuki Rahmat, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di lantai di depan kamar mandi. Diduga korban Hari Nugroho, 49 tahun, meninggal dunia akibat sakit. Korban pertama kali ditemukan petugas hotel saat memeriksa kamar. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Jasad korban dievakuasi petugas dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Itu yang bersangkutan dihubungi temannya tidak mengangkat telepon, kemudian kita minta bantuan petugas hotel, kemudian setelah dicek ke kamarnya yang bersangkutan sudah kondisi meninggal dunia. Nah, kemudian kita koordinasi dengan rumah sakit, ya, kita koordinasi dengan keluarganya, ya. Nah, kita minta keterangan, keluarganya menjelaskan memang yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung. Jenazah korban sempat berada di kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Kusuma, Tuban. Lantaran pihak keluarga menolak jenazah diotopsi, jenazah diserahkan untuk segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Tuban, Jawa Timur, Bibit Wibawanto melaporkan. Pemirsa, waspada dengan tawaran investasi bodong. Sejumlah warga kehilangan uang miliaran rupiah setelah tertipu investasi bodong paket lebaran di Cianjur, Jawa Barat. Penipuan sudah berlangsung selama 5 tahun. Kasus investasi bodong berkedok paket hadiah lebaran di Cianjur, Jawa Barat dibongkar polisi. Sudah 5 bulan ratusan korban melapor ke polisi karena merugi miliaran rupiah. Para korban tergiur untuk berinvestasi karena diiming-imingin keuntungan besar. Korban juga ditawarkan dapat memilih sejumlah paket hadiah lebaran sebagai bonus. Namun setelah beberapa bulan berinvestasi, korban tak kunjung mendapat keuntungan yang dijanjikan. Pelaku AN ditangkap setelah melarikan diri dan dirawat di Rumah Sakit Bandung. Uang korban ternyata digunakan wanita ini untuk berfoya-foya. Jadi pelaku modus operandinya adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan paket-paket yang ternyata pada saat pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan yang dijanjikan. Ratusan buku arisan investasi bodong, mesin penghitung uang, dan brosur paket arisan disita polisi. Polisi akan menggeledah rumah pelaku dan menyita seluruh aset pelaku. Pelaku pun terancam 7 tahun penjara. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada, jangan tergiur keuntungan cepat saat berinvestasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan melaporkan. Sebuah mobil mewah milik pengusaha tekstil diberondong tembakan di Jalan Mongonsidi, Solo. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Sergap.